Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal karamat, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Amanah, wabil khusus DKM Masjid Al-Amanah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari Ahad yang mubarak ini, InsyaAllah kita akan isi dengan kajian tafsir tematik Al-Quran. Semoga Allah tambahkan keberkahan ilmunya untuk kita, dan materi kajian tafsir kita adalah ayat 10 sampai ayat 12 surat At-Tahrim. Tahrim itu surat terakhir di juz 28. Mulai ayat 10 sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ضرب الله مثلا, Allah telah membuat satu perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Apa itu? Imra'at Nuhin, yaitu istrinya Nabi Nuh. Namanya Wahilah. Wa imra'at Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Namanya Wa'ilah. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Adalah kedua wanita itu, yakni istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu berada
di bawah dua orang hamba kami yang saleh, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua hamba Allah yang saleh. Fakhanatahuma, maka kedua istri itu mengkhianati suami-suaminya. Dalam tafsir Jalalain, pengkhianatan itu dijelaskan fiddin, dalam hal agama. Idh kafarata, ketika kedua wanita itu melakukan kekufuran. Bahkan istrian Nabi Nuh berani mengatakan kepada kaumnya Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh itu orang gila. Innahu la majnun, sesungguhnya Nuh itu ya suaminya sendiri itu gila. Ya, dia kufur kepada Allah sekaligus mengatakan Nabi Nuh itu gila. Ya, sementara istri Nabi Lut yang namanya Wa'ilah juga kufur kepada Allah dan menunjukkan bahkan kekufurannya itu secara spesifik Nabi Nuh itu kan, Nabi Lut itu kaumnya kaum Sodom, Pak, ya. Kaum Sodom itu gay, ya, LGBT sekarang itu, pelangi itu. Ketika malaikat-malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Lut, menyamar sebagai laki-laki yang gagah, oleh istrinya Nabi Lut justru diberitahukan kepada kaumnya, itu di rumah suami saya Lut ada tamu-tamu yang gagah. Itu kalau kalian mau jadikan mangsa, kira-kira gitu. Nah, dulu cuman belum ada WA, ya. Kalau sekarang mungkin ngasih tahu pakai WA gampang. Nah, dulu dalam sejarah katanya karena datangnya malam, hari itu para malaikat yang namu itu istrinya Nabi Lut ngasih kode ke kaumnya, kaum Sodom itu dengan menyalakan api di malam hari dan membuat asap di siang hari. Itu kode WA-nya kira-kira gitu. Nah, sekarang falam yughniya anhuma minallahi syai'ah, maka baik Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa sedikit pun menolong atas kedua istrinya dari siksa Allah, sedikit pun tidak bisa. Waqilah, dan nanti dikatakan kepada kedua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu, udkhulan nara ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, ini perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran bagi orang-orang kafir, bahwa Allah kadang bisa membuat satu pasangan itu suaminya orang salih, ahli surga seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi istrinya durhaka, penghuni neraka, agar jadi pelajaran bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang mau durhaka kepada Allah
bahwa sesaleh apapun seorang suami yang ahli surga tidak bisa menolong istrinya yang ahli neraka, sekalipun dia nabi, sekalipun nabi, apalagi yang bukan nabi. Kalau istri kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami, masuk neraka, suami tidak bisa menolong. Nah, kenapa Allah menggunakan kalimat daraballahu masalah? Ya karena ini adalah anomali. Anomali itu apa ya kalau bahasa gampangnya? Kasus khusus ya. Bukan kasus yang bersifat umum. Karena kalau kaidah umumnya, rumus umumnya, kalau laki-lakinya saleh dan baik, istrinya Allah jadikan istri yang salihah. Kalau wanita itu wanita yang salihah, maka Allah jadikan jodohnya orang yang saleh. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, Allah berfirman, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang jelek Allah siapkan jodohnya bagi laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek Allah jadikan jodohnya untuk wanita-wanita yang jelek pula. Sementara wanita yang baik-baik jodohnya adalah laki-laki baik-baik. Laki-laki yang baik-baik jodohnya wanita-wanita baik-baik. Ini ayat rumus umum. Ya, di surat An-Nur itu yang ingin dapat istri salihah, maka syaratnya jadilah kita laki-laki yang baik dulu. Ini buat para jomblo yang belum nikah, kalau ingin istri yang salihah sesuai kriteria Anda, begini, minta sama Allah silahkan. Tapi ingat, Allah menyiapkan jodoh kita itu sebanding dengan kepantasan kita. Semakin pantas kita sebagai laki-laki menjadi laki-laki yang saleh, maka semakin pantas pula bersanding dengan istri yang salihah. Wanita juga begitu, kalau pengen dapat suami yang saleh, yang ideal seperti ini kriterianya, Pak saya mau suaminya, pantaskan diri Anda menjadi wanita yang baik, salihah. Allah siapkan jodohnya laki-laki yang saleh dan terbaik. Ini kaidah umum Al-Quran ya. Sementara yang kita bahas di ayat surat At-Tahrim ini namanya anomali. Anomali itu di luar kaidah umum. Bisa saja terjadi suaminya sangat saleh tapi istrinya durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Suaminya ahli surga, istrinya ahli neraka. Kalau yang tadi di surat An-Nur kan dua-duanya itu ideal, sama-sama ahli surga. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau semuanya ahli surga. Memang itu patokan tuntunan buat umatnya. Ya, dua-duanya ahli surga. Nah, tetapi dari ayat ini Allah ingin kita belajar bahwa kadang Allah memang menguji manusia itu
laki-lakinya saleh diberi istri yang durhaka. Ya, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Salah satu hikmahnya adalah agar Allah perlihatkan kepada umat manusia bahwa setinggi apapun derajat suami di hadapan Allah, tidak bisa menolong istrinya di akhirat nanti kalau istrinya kafir. Hubungan pernikahan di dunia tidak akan mampu membawa pertolongan di akhirat. Ya, kalau di dunia pasti bisa, pasti Pak. Ya, istri kita bisa belain kalau ada kasus di dunia, tapi di akhirat tidak bisa. Lanjut ayat ke-11. Wa daraballahu mathala, dan Allah juga membuat perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang Allah jadikan perumpamaan? Imra'at Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, namanya Siti Asiyah binti Muzahib. Istrinya Fir'aun, Siti Asiyah itu wanita yang mukminah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Fir'aunnya kita udah sama-sama tahu, musuh besarnya Nabi Musa. Ini juga anomali, ya. Suaminya ahli neraka, istrinya salihah, ahli surga. Nah, singkat cerita, Fir'aun memaksa Asiyah untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah dengan siksaan yang berat. Ya. Diikat kedua tangan dan kakinya, lalu di dada Siti Asiyah diletakkan kincir yang besar, kemudian dihadapkan, dijemur di bawah terik matahari yang panas. Ya, tapi para ulama meriwayatkan dalam tafsir, kalau yang jadi penjaga pasukannya Fir'aun pas pergi nggak ngelihat panas yang kayak begitu, dijemur, diikat kaki dan tangannya, itu nanti sama malaikat dikasih aup-aupan kata orang Jawa, ya nggak kepanasan Siti Asiyah. Idh qalat, ketika akhirnya Siti Asiyah saat disiksa yang luar biasa itu berdoa kepada Allah, Rabbi benili, ya Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku baitan, istana, sebuah istana, indaka di sisimu, baitan, sebuah istana, fil jannah, di dalam surga. Lalu Allah perlihatkan kepada Siti Asiyah istananya di dalam surga itu sebelum dia meninggal. Dalam siksaan berat itu, sebelum wafat,
Allah sudah perlihatkan istananya di surga atau rumahnya di surga sesuai yang dia minta kepada Allah. Sehingga seberat apapun siksaan yang Fir'aun berikan menjadi ringan. Itu orang kalau ahli surga memang diperlihatkan bocoran tempatnya di surga, kata Nabi, rumahnya di surga, sehingga ketika meninggalnya husnul khatimah itu senyum dia. Seberat apapun sakitnya saat mau meninggal, bahkan disiksa sekalipun, dia tetap gembira dalam keimanan karena sudah Allah kasih lihat bocoran tempatnya di surga rumahnya. Jadi senang aja ketika akan kembali menghadap Allah, itu senang. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min fir'auna, dari kejahatan Fir'aun, wa amalihi, dan siksaannya Fir'aun. Wa najjini, dan selamatkanlah aku minal qaumidz zalimin, dari golongan orang-orang zalim, yakni ahli dinihi, dari orang-orang yang seagama dengan Fir'aun. Lalu sesudah dia berdoa begitu, Siti Asiyah oleh Allah faqabadallahu ruhaha, Allah cabut ruhnya Siti Asiyah. Ya. Ya. Ada satu riwayat. Nah, ini pendapat ulama tafsir, salah satu ulama tafsir. Ya, pendapat itu artinya Anda boleh ikuti, Anda juga tidak wajib ikuti. Nah, ini pendapat ulama, bukan dalil yang sharih. Menurut Ibnu Kaisan, rufi'at ilal jannah hayyatan, saat diangkat ruhnya ke surga oleh Allah itu dalam keadaan masih hidup ruhnya Siti Asiyah itu. Fahiya ta'kulu wa tashrabu, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya makan dan minum di surga. Nah, ini salah satu pendapat ulama. Nah, kenapa ini jadi pelajaran bagi orang-orang mukmin? Ya, di Asia ini, ya, agar orang mukmin yakin bahwa seberat apapun penderitaan kita dari pasangan kita, misalnya di Asia kan istrinya Fir'aun yang kemudian harus menderita disiksa Fir'aun karena beriman dan tetap mempertahankan imannya sampai akhir hayat. Balasannya di sisi Allah surga yang abadi, ya. Dan kekafiran pasangan hidupnya tidak mempengaruhi jatahnya masuk surga. Meskipun suaminya Fir'aun ahli neraka, tetap Siti Asiyah ahli surga. Ya. Sekaligus pesan buat para wanita-wanita umat Nabi, kalau kebetulan diuji sama Allah dapat suami yang jelek, jangan berputus asa. Siti Asiyah aja tetap sabar ngadepin suaminya Fir'aun, nggak kemudian gampang minta cerai. Kan nggak ada ceritanya minta cerai gugat ke KUA Pak Siti Asiyah, ya. Nah, kadang-kadang perempuan sekarang kurang sabar, misalnya diuji Allah dapat suami yang rada jelek misalnya, ya sabar saja dulu, ya. Siti Asiyah saja sabar ngadepin Fir'aun, apalagi mungkin suami kita sejelek-jeleknya kan nggak sampai sejelek Fir'aun. Ya, kalau dia masih sama-sama orang Islam, masih beriman sama Allah, ya disabarin aja, karena itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan
berkah kesabaran kita menghadapi pasangan kita yang mungkin belum mau ibadah, pada akhirnya Allah mau bukakan pintu hatinya. Allah berikan hidayah. Kadang-kadang Pak, proses suami istri untuk menjadi baik bareng itu butuh waktu. Beberapa orang memberikan testimoni dan pernyataan dalam perjalanan rumah tangganya. Ada laki-lakinya jamaah majelis taklim. Dia cerita, "Pak, saya ini bagaimana ya? Kurang apa saya doa sama Allah. Saya punya istri itu susah disuruh salat. Pakai jilbab, pakai kerudung nutup kepala aja nggak mau. Tapi ya namanya udah jadi istri, udah punya anak, ya sabar." Wah, Ustadz kasih tahu sabar Pak, namanya proses. Tapi saya udah doa Pak tiap habis sholat, udah 5 tahun, sabar. Ada prosesnya. Katanya Allah janji kalau laki-laki yang saleh Allah berikan istri yang salihah. Mana buktinya? Ya butuh proses. Tapi yakinlah pasti ada saatnya Allah membuka pintu hati pasangan kita. Kalau kitanya sabar terus minta sama Allah. Yang penting kitanya perbaiki diri kita, nanti Allah juga jadikan pasangan kita diperbaiki hatinya. Akhirnya betul, kira-kira sudah 7-8 tahun istrinya sadar dapat hidayah, mau sholat, mau nutup aurat. Nah itulah hidup Pak. Jangan dianggap semuanya seideal yang kita bayangkan. Pokoknya kalau saya nyuruh istri saya jadi wanita sholihah, langsung berubah jadi wanita sholihah. Ya kadang-kadang butuh waktu. Sebaliknya juga kadang ada istrinya sudah baik, suaminya belum baik-baik, ya harus sabar. Selama Anda terus memperbaiki diri Anda di hadapan Allah, insya Allah suami juga nanti Allah berikan hidayah. Wa Maryam ibnata Imran, dan berikutnya contoh wanita mukminah yang Allah sebut di ayat ini adalah Siti Maryam putrinya Imran, yaitu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Allati ahsanat farjaha, yang mana Maryam binti Imran itu menjaga kemaluannya, adalah wanita yang memelihara kesuciannya. Tidak seperti sebagian orang Yahudi menuduhkan bahwa Siti Maryam itu adalah wanita yang lacur, ya, yang hamil karena hasil zina. Tidak, betul-betul wanita yang memelihara kehormatan dan kesuciannya. Tapi memang Allah mentakdirkan dia hamil. Fanafakhna, maka kami tiupkan, fihi, ke dalam rahimnya Siti Maryam, mir ruhina, dari sebagian ruh kami, yakni ruh yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ruh dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril ditiupkan ke kantong bajunya Siti Maryam, lalu akhirnya hamillah Siti Maryam. Nah, malaikat Jibril itu gelarnya Ruhul Kudus, ya, dalam Al-Quran. Nah ini juga yang menjadi kemudian difahami secara tidak pas oleh orang-orang Nasrani. Kata-kata mirruhina atau kata-kata Ruhul Kudus itu Al-Quran menyebutkan, di Injil juga ada.
Tapi Al-Quran menyebutkan itu maknanya Ruhul Kudus itu Jibril yang membawakan perintah Allah meniupkan ruh jabang bayinya Nabi Isa ke dalam rahimnya Siti Maryam. Tapi mereka menganggap ruh yang dibawa oleh Jibril itu, ya mereka juga bilang Ruhul Kudus itu Jibril, tapi mereka anggap ruhnya itu adalah anaknya Allah. Lah ini letak kekeliruannya di situ. Kita tidak memahami, menganggap apalagi meyakini Isa itu putra Allah, tidak. Ya sama manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya proses kelahirannya di dunia memang istimewa, tanpa ayah. Ya ini menunjukkan kekuasaan Allah sekali lagi. Jangankan yang tanpa ayah, yang tanpa ibu juga Allah ciptakan. Siapa? Hawa lahir dari tulang rusuk Adam tanpa ibu. Bahkan yang tanpa ayah dan ibu pun Allah bisa ciptakan. Siapa? Nabi Adam, gak ada bapak, gak ada ibunya. Nah. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, Siti Maryam itu wanita yang selalu membenarkan dengan kalimat-kalimat Tuhannya, yakni syariat-syariat agama Tuhannya, wa kutubihi dan kitab-kitab suci Tuhannya, wa kanat minal qanitin dan adalah Siti Maryam itu termasuk golongan orang-orang yang taat ahli ibadah. Ya. Dalam Al-Quran kalau kita pelajari kelahiran Nabi Isa yang tentu awalnya hamilnya ibu beliau Siti Maryam, wanita suci yang Allah pelihara kesuciannya, tapi Allah takdirkan harus hamil melahirkan, itu menjadi ujian besar bagi golongan Bani Israel. Awalnya orang Bani Israel itu agamanya Yahudi. Mereka bilangnya Yahudi gitu ya. Kita bilang sih aslinya ya agamanya Bani Israel itu agamanya Nabi Ibrahim, karena keturunan Nabi Ibrahim sama dengan kita. Menjadi pecah, ada Yahudi ada Nasrani itu ya karena Nabi Isa. Sebetulnya Nabi Isa bukan pembawa agama Nasrani. Ya beliau sama seperti nabi-nabi Bani Israel, meneruskan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pecah kongsinya itu ya karena orang Yahudi kemudian menolak Nabi Isa. Apaan anak haram, kata mereka gitu. Mana ada Nabi lahir gak punya bapak, anak haram, gak mau kami akui kan gitu. Nah, sementara pengikut Nabi Isa tentu mengimani Nabi Isa sepenuh hati, tapi berlebihan mengimaninya sampai mengkultuskannya sebagai putra Tuhan. Jadi ini fitnah besar menimpa Bani Israel hingga menjadi rusak banyak akidahnya orang Bani Israel itu karena peristiwa kelahiran Nabi Isa ini. Kita dalam Al-Quran diajari Allah untuk tetap mengimani Nabi Isa sebagai salah satu Nabi Rasul Allah. Tetapi Nabi Isa itu kita imani sebagai manusia biasa. Meskipun Nabi, dia ya manusia, bukan anak Allah. Ini Al-Quran meluruskannya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kalau kita baca anomali, 3 ayat ini anomali semua dalam kehidupan. Anomali itu ya begini, Allah itu mempunyai hukum
Untuk manusia disebut sunnatullah, hukum Allah. Hukum Allah itu bersifat umum. Siapa laki-laki yang saleh, Allah siapkan jodohnya wanita salihah. Siapa wanita yang pengen dapat jodoh saleh, jadilah wanita salihah. Siapa laki-laki yang pengen dapat jodoh istri yang salihah, jadilah laki-laki yang saleh. Itu hukum umumnya seperti di surat An-Nur. Tapi selalu ada pengecualian. Itu yang disebut anomali. Pengecualian itu tidak bisa berlaku umum, kasuistik sifatnya, ya, sebagai pelajaran bagi manusia bahwa kekuasaan Allah tak terbatas, gitu loh. Allah bisa uji manusia yang saleh seperti para nabi dapat istri yang kafir. Allah juga sebaliknya bisa uji wanita salihah ahli surga jadi istrinya ahli neraka seperti Asiyah jadi istrinya Fir'aun. Itu anomali. Ya. Nah, saudara-saudara, ya, karena bagaimanapun kita mengikuti rule sunnatullah, maka yang kita bahas sekarang adalah hukum Allah yang bersifat umum. Sesalihah-salihahnya istri, ini juga penting ya. Wanita itu tetap ada kekurangannya. Sebagaimana sebaik-baik suami juga tetap ada salahnya. Maka laki-laki tidak pernah boleh memiliki kriteria saya harus punya istri yang cantik, salihah, pinter, hemat, ngurus suami pinter, masaknya enak. Nggak ada Pak istri yang seperti itu di dunia. Adanya cuma di sinetron Indosiar itu. Dalam kehidupan nyata nggak ada wanita sempurna seperti itu. Itu yang bilang Nabi, bukan saya. Ya. Perempuan juga harus begitu. Nggak boleh minta saya harus pokoknya suaminya sempurna, nggak ada salahnya, nggak bisa. Sesaleh apapun tetap ada kurangnya. Wong kita bukan Nabi. Makanya Nabi berpesan, andai kata kau lihat para suami dari istrimu ada kesalahan dan kekurangan, maka ingatlah di balik beberapa kekurangan istrimu itu Allah masih memberikan dia kelebihan-kelebihan yang jauh lebih banyak. Ini agar kita sadar nanti satu ketika kalau menemukan kekurangan istri kita tidak cepat menjudge istri kita. Oh begini. Memang Allah nyiptain gak ada yang sempurna. Nabi ajari ingat kelebihannya, jangan diingat salahnya. Ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, pernah ada seorang laki-laki datang mau bertamu ke rumah beliau. Ceritanya mau ngadu bahwa dia punya istri bawel, cerewet, galak, suka ngomelin suami, macam-macam lah. Mau ngadu kepada Umar. Belum sempat dia ketok pintu dan ucapkan salam, dari depan pintu dia lihat di dalam rumah Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang terkenal paling tegas, galak, wibawa, ditakutin semua musuh, lagi diomelin habis-habisan nama istrinya di dalam rumah. Dan hebatnya Umar sama sekali nggak ngejawab, diomelin istrinya diem aja. Akhirnya malu tuh tamu, nggak jadi namu, balik dia. Tapi udah kelihatan dari dalam sama Umar. Akhirnya dipanggil, ta'al ya fulan. Tadi aku lihat kau sudah hampir ketok pintu, kenapa enggak jadi balik badan? Ya betul wahai Amirul Mukminin, tadinya saya memang mau bertamu, saya mau curhat mengadu tentang keburukan istri saya yang galak, cerewet, bawel dan lain sebagainya. Tapi begitu saya mau assalamualaikum, saya lihat Anda lagi diomeli sama istri Anda begitu sabarnya.
Padahal kalau saya bandingin bawelnya istri Anda sama istri saya sih sebetulnya 11-12 lah ya kira-kira. Anda yang pemimpin Amirul Mukminin kok bisa sesabar itu? Padahal Anda kan terkenal wibawa dan tegas. Nah, jawaban Umar, jawaban sahabat Umar, ya aku bisa belajar sabar, tidak ngejawab, diomelin ya nurut, ya aja lah pokoknya. Makanya kan rumusnya suami kalau berantem sama istri itu cuma satu, Pak. Perempuan nggak pernah salah. Atau kalau mau pakai pasal yang kedua, kalau perempuan salah balik ke pasal pertama tadi. Perempuan nggak pernah salah gitu, menang terus pokoknya. Apa kata Umar? Gini. Yang aku ingat dari istriku seperti yang Nabi ajarkan adalah jasa-jasanya. Aku tidak suka mengingat keburukan dan kesalahan istriku. Kenapa? Karena ketutupi dengan kebaikannya, jasanya selama ini. Dia yang sudah melahirkan anak-anakku, menyusui anak-anakku, ngurusin rumah anak semua. 24 jam sehari nggak ada istirahatnya. Selama bertahun-tahun tidak pernah dibayar. Kan nggak pernah kita gaji, Pak. Jadi kesalahan istri-istri yang sedikit itu sebetulnya tidak seimbang dengan banyaknya jasa mereka. Itulah kenapa aku bisa sabar. Itu Umar yang bilang dan Nabi yang ngajarin. Makanya pantas Nabi bilang dalam hadis sahih, khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, paling baik kepada keluarganya. Ya, ini ya, jadi malah kalau kita buka kitab-kitab siratul ulama wal aulia, ya sirah itu sejarah hidup para ulama dan para aulia itu ya kebanyakan, tidak semua sih, tapi mayoritas mereka itu dapatnya istrinya galak. Betul itu, Pak. Dan rata-rata nurut sama istrinya yang galak itu ngalah. Makanya ada rumus di karangan para ulama, sangat sedikit orang yang bisa mencapai derajat ulama dan kekasih Allah, melainkan dia diuji oleh Allah punya istri yang galak dan dia sabar ngalah. Itu ibadahnya, pahalanya para ulama itu kalau pengen diangkat derajatnya sama Allah, sabar ngalah sama istri yang galak. Jangan kaget kalau Anda silaturahim ke rumah kiai dan ustadz rata-rata istrinya galak. Ya karena memang begitu dari dulunya. Ya. Ini jangan kemudian jadi pembenaran buat ibu-ibu. Wah, kesempatan nih ya. Nanti di rumah saya mau galakin aja bapaknya. Bukan begitu. Hanya kebetulan begitu ya. Allah mengujinya para kekasihnya itu seperti itu kebanyakan. Nah ini para jamaah ya, 3 ayat terakhir dari surat At-Tahrim, dan tadi kita juga compare dengan surat An-Nur ayat 26. Itu rumusnya nyari jodoh yang baik ya, dari kita dulu jadi orang baik. Kalau ingin pasangan kita baik, kitanya jadi orang yang baik dulu. Nah, sampai sini sebelum kita tutup mungkin masih ada waktu bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan sharing, silahkan. Allahu a'lam bissawab, ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak Ustadz, ini berkaitan dengan ayat ini dan juga yang berkembang di luar pada saat ini mengenai sebutan kafir, Pak Ustadz. Ini ada di ayat 10 kan, ada Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Sementara terutama kaum Nasrani tidak mau disebut kafir. Mereka maunya disebut non-muslim. Dan ini diaminkan juga nih penganut paham liberal, paham sekularisme dan juga modernisasi yang saat ini berkembang. Dari umat Islam sendiri diaminkan. Sedangkan mereka sendiri menyebut kita yang non-Nasrani, menyebutnya adalah anak-anak domba yang tersesat. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Dengan sebutan itu, karena mereka tidak mau disebut kafir, tapi maunya disebut non-muslim. Kemudian kedua, ada beberapa akhir ini ada satu kasus seorang ustadz yang mubahalah, ustadz mubahalah. Namun dia dilaporkan oleh salah seorang pelapornya itu yang ternyata non-muslim, ya, kepala sekolah SD, yang melaporkan bahwa mubahalah itu adalah penistaan agama. Kalau dia sendiri Nasrani agamanya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalahnya kan ada dua norma yang kita pakai di Indonesia. Karena Indonesia bukan negara Islam. Ya. Satu norma agama kita sendiri, kedua norma hukum bernegara. Itu saja masalahnya. Kalau kita sih tetap patokannya lakum dinukum waliyati. Ya, orang nggak mau disebut kafir, ya nggak apa-apa lah. Itu kan karena kita hidup sebagai warga negara. Ya sudah nggak masalah. Itu hukum negara, itu aja. Ya, ada hukum agama, ada hukum negara. Dalam konteks bernegara ya sudah. Mau dipakai sebutan non-muslim ya sudah, namanya hukum negara. Terima saja hukum negara itu. Ya, tapi kan ada hukum agama kita, ya sudah. Tadi lakum dinukum waliyati. Jadi itu saja sih masalahnya ya. Yang kedua tentang mubahalah. Ya mubahalah itu ya ada dalam Al-Qur'an, ada riwayatnya dalam hadis. Mubahalah itu intinya sama-sama berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang salah Allah nanti akan menghukum, mengadab kalau ternyata dia berada pada posisi yang tidak benar. Ya mubahalah itu sejarahnya gitu, semacam challenge, tantangan, tapi tantangannya nggak main-main. Dulu Nabi menantang orang-orang kafir musyrik, ajak anak-anak dan keluargamu, kami juga akan ajak anak dan keluarga kami, ayo sama-sama kita keluar di tanah lapang, kita berdoa kepada Allah, siapa yang benar, yang diijabah. Itu kan mubahalah begitu dulu sejarahnya ya. Saya pikir sih sekarang udah nggak perlu mubahalah. Kenapa ya? Karena semuanya udah jelas, yang benar sama yang salah itu sebetulnya udah jelas ya. Dulu Nabi mubahalah nantang orang kafir, ayo kita doa sama-sama, siapa yang benar siapa yang salah nanti ketahuan, segera diadab. Itu kan karena zaman perjuangan dakwah ya. Ya kalau sekarang kan sudah jelas, agama Islam sudah sempurna didakwahkan, kita tinggal lanjutkan, amalkan gitu ya. Ya itu tadi awalnya karena konstruksi hidup kita di sini itu mengikuti dua norma, norma hukum agama sendiri
kedua hukum bernegara. Kebetulan negara kita bukan negara Islam, ya sudah, jadi harus kita sama-sama hormatilah. Kalau enggak ya nanti yang ada cuman konflik terus ya. Lakum dinukum waliyadin saja. Selama tidak masuk ranah pidana, enggak perlu kita hiraukan. Kecuali kalau sudah masuk ranah pidana, yaitu nanti biar diproses. Itu menurut saya ya Pak Haji, mudah-mudahan jelas. Ya. Oh ya. Oh iya. Jadi gini. Iya, karena di Indonesia kan ada hukum pidana. Ya sudah, kalau sudah di cover sama hukum pidana perundang-undangan ya sudah. Jadi kita nggak perlu ubahalah, capek soalnya ya. Ya, terima kasih. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita sendiri mengikuti ajaran agama sudah jelas ya. Tapi ketika kita berinteraksi menggunakan hukum negara, ya kita juga harus menyesuaikan menggunakan hukum negara. Saya ambil contoh di Saudi. Kalau kita ke tanah haram, ya, di jalanan menuju tanah haram itu ada 2 tulisan jalan. Tariq lil muslimin, ya, arah ke sana. Ini jalan bagi orang muslim menuju tanah haram, jalan rayanya itu. Nanti ada pelang lagi, bawahnya tulisnya Tariq li ghairil muslimin, jalan bagi non muslim. Pemerintah Saudi padahal pemerintahnya Islam loh dasarnya, tapi mereka enggak tulis Tariq lil kafirin, enggak. Ini jalan buat orang kafir, enggak. Buat yang non muslim tetap ditulisnya Tariq li ghairil muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu ini hidup kita juga sudah mengikuti aturan norma internasional. Kalau kita sebut mereka kafirin, ya nanti Saudi susah hubungan sama orang dunia internasional. Jadi itu saja. Ya kalau akidahnya sudah jelas tadi. Lakum dinukum waliyadin. Itu makanya kan akhir surat Al-Kafirun itu tutupnya lakum dinukum waliyadin. Ya Al-Kafirunnya tetap kita tidak hilangkan. Itu tetap keyakinan kita. Tapi ketika kita hidup bersama mereka karena ini hukumnya hukum negara, ya sudah terima apa yang jadi hukum negara. Itu sebetulnya tidak menyalahi. Makanya ini pentingnya kita ngaji supaya tahu batasannya. Nah, kalau tidak ngaji memang nanti rancang. Ya, insya Allah ini sudah sangat jelas dan tegas. Terima kasih. Mari sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil
alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.